Halo semuanya, perkenalkan nama saya Justice Amahu. Saya dari kelas 12 MIA SD Kupang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang apa sih musik kontemporer itu. Nah, pada dasarnya musik kontemporer itu adalah bagian dari seni musik. Nah, musik kontemporer sendiri artinya itu musik baru atau musik yang ada pada zaman sekarang. Nah, musik kontemporer ini selalu mengedepankan era, dan musik kontemporer ini selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi bisa dikatakan musik kontemporer itu adalah musik masa kini. Nah, beberapa dari kita atau mungkin saya dan teman-teman selalu berpikir bahwa musik kontemporer ini adalah hasil dari modernisasi atau salah satu perwujudan dari era modern. Sebetulnya nilai-nilai kontemporer dalam musik sudah dikenal sejak zaman Johann Sebastian Bach. Pada masanya Bach ini, musik Bach sudah dianggap sebagai musik kontemporer karena komposisi musik Bach yang bagi air mengalir tanpa jeda, ditambah gaya kontrapung, yaitu alur bass dan melodi saling kontra membentuk aliran harmoni. Nah, ini merupakan sebuah komposisi yang jauh melampaui kelasiman pada masa itu, sehingga musiknya Bach dianggap sebagai musik kontemporer. Selanjutnya, unsur-unsur musik kontemporer. Nah, musik kontemporer ini memiliki beberapa unsur. Salah satunya warna nada atau tone color. Dalam musik kontemporer terdapat sedikit penekanan pada campuran suara. Selain itu, perkusi juga memainkan peran utama. Warna nada yang dimainkan secara individu akan terdengar jelas pada musik ini. Nah, yang selanjutnya ada harmoni. Dalam musik kontemporer dikenal istilah polychord, di mana dua kunci terdengar pada waktu yang bersamaan. Dalam harmoni musik kontemporer juga menggunakan 4 kunci nada. Selain itu, musik kontemporer juga menggunakan tone cluster yang dihasilkan dari suara piano. Dalam musik kontemporer juga dikenal istilah polytonality, yaitu penggunaan 2 atau lebih kunci pada nada yang bersamaan. Yang selanjutnya ada ritme. Ritme merupakan salah satu unsur musik kontemporer yang paling mencolok. Kebanyakan ritme menggunakan ritme yang membangkitkan semangat, dorongan, dan kegembiraan. Juga terdapat kelompok ketukan yang tak beraturan. Dalam ritme musik kontemporer dikenal istilah polyrhythm, yaitu penggunaan 2 ritme yang kontras dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya ada melodi. Nah, melodi adalah tingkatan tinggi, rendah, dan panjang pendeknya nada dalam sebuah musik. Melodi dalam musik kontemporer dikenal memiliki range yang sangat lebar atau besar dan menggunakan 12 nada kromatik tanpa tonal center. Nah, selanjutnya kita akan bahas karakteristik musik kontemporer. Pada era ini banyak variasi gaya dari postmodernisme hingga impresionisme. Bahkan muncul juga konsep melodi baru dari musik barok, Stravinsky, Prokofiev, Copland, Shostakovich, Barber, dan Gorecki. Berikut adalah karakteristik yang akan saya bagikan pada teman-teman. Yang pertama, melodi liriknya tak sebanyak periode sebelumnya. Adanya harmoni yang disonan. Yang selanjutnya ada ritme yang kompleks. Selanjutnya, yang keempat, terdapat banyaknya suara perkusi pada musik kontemporer. Selanjutnya, suara dari alat musik tiup, oud, wind, dan brass serta suara perkusi lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Jadi suara perkusi di pada zaman musik kontemporer ini lebih banyak. Yang selanjutnya, penggunaan suara sintesis dan elektronik. Nah, kita akan masuk ke ciri-ciri musik kontemporer. Musik kontemporer ini memiliki ciri yang melekat tersendiri pada kehadirannya. Yang pertama, judul musik kontemporer ini selalu baru, aneh dan asing, dan sangat lazim, yang sering digunakan dalam
memberi judul pada musik kontemporer. Misalnya gimnopedi, liturgi kristal, telemusik, dan bahkan ada juga yang menggunakan bahasa yang sudah tak lazim. Seperti karya Steve Reitz berjudul The Healing. Nah itu kan lazim di telinga kita. Jadi musik kontemporer itu menggunakan bahasa yang tidak lazim atau yang selalu baru yang belum didengar oleh telinga. Selanjutnya ada tema. Tema dari musik kontemporer ini banyak. Tema-temanya seperti percintaan, kegalauan, duka, dan kegembiraan itu sudah lazim dalam karya musik pada umumnya. Nah, para musik kontemporer ini seringkali mengangkat tema yang tak biasa. Misal, salah satunya ada contoh Tetebuhan Sungut, yaitu karya Slamet Abdul Syukur yang mengusung tema eksplorasi kemampuan bunyi mulut pada manusia. Selanjutnya instrumen. Dalam musik kontemporer tak terbatas alat-alat musiknya. Namun setiap benda yang menghasilkan bunyi dapat diolah menjadi instrumen yang harmonis. Misalnya contohnya tepukan tangan, hentakan kaki. Nah, seperti itu. Partiturnya itu dalam musik kontemporer notasi balok dan angka itu tidak cukup dalam musik kontemporer. Konsep musik kontemporer seringkali harus disertai petunjuk detail tentang gambaran, bunyi, dan cara memproduksi bunyi tersebut. Nah, dari situlah kenapa ranah musik kontemporer dikenal juga notasi auditif dan notasi tindakan. Selanjutnya ada teknik garapan. Komponis musik kontemporer seringkali menciptakan tata gramatika dan idiom musiknya sendiri, serta susunan dan struktur harmoni yang baru. Nah, ide garapan bisa saja mereka menggunakan idiom dan tata gramatika musik tradisi, perhitungan nilai matematis, atau dapat pula dengan rasio atau perbandingan struktur rancangan bangunan. Fungsi musik kontemporer. Nah, fungsi musik kontemporer musik kontemporer ini telah mengawali era musik baru sejak abad ke-19 dan semakin marak berkembang hingga kini. Di Indonesia sendiri, musik kontemporer telah memiliki beragam jenis karya dengan jumlah yang besar. Musik kontemporer telah merambah ke berbagai segmen, bahkan turut memberi pengaruh pada musik rohani. Selain berfungsi sebagai bagian dari seni, musik kontemporer juga memiliki fungsi dalam berbagai bidang kehidupan manusia yang dibedakan berdasarkan fungsi secara umum. Sebagai bagian dari seni musik kontemporer secara spesifik sebagai bagian dari seni musik kontemporer berfungsi sebagai alat propaganda untuk menyampaikan nilai-nilai yang bersifat rohani, edukasi, atau menyampaikan pesan dan perasaan yang ingin disampaikan oleh penciptanya kepada masyarakat luas, di samping sebagai hiburan bagi para pendengarnya. Namun secara spesifik, fungsi-fungsi musik kontemporer dapat kita rinci sebagai berikut. Mengembangkan jenis musik baru, baik yang berakar dari tradisi ataupun tidak. Aktualisasi gaya bermusik para komponis. Selanjutnya yang ketiga, sebagai bentuk ditemukan dan berkembangnya gramatika musik. Yang keempat, suatu pembuktian bahwa sumber bunyi dapat diolah menjadi musik. Jadi tidak hanya berdasarkan alat musik saja, tapi bisa dari tepukan tangan atau hentakan kaki dan berbagai macam lainnya. Selanjutnya kita telah selesai membahas musik kontemporer. Kiranya apa yang saya jelaskan bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian. Terima kasih.